Pernah dengar pepatah lama yang bilang kalau cinta itu buta? Iya, sering banget dengar itu. Nah, di Indonesia, cinta mungkin memang buta. Tapi kenyataannya, birokrasi kita itu punya mata yang sangat jeli. Benar, jeli dan berlapis. Betul. Untuk menyatukan dua hati dalam sebuah ikatan pernikahan di negara kita ini, kadang-kadang modal cinta dan restu orang tua saja itu nggak cukup. Secara harfiah, kamu butuh restu ganda. Restu dari negara dan restu dari agama. Heeh. Dan coba bayangkan, seberapa eksponensial kerumitan ini meningkat kalau kebetulan orang yang kamu cintai punya cara yang berbeda dalam menyebut nama Tuhan. Itu langsung jadi urusan yang sangat rumit. Pasti. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita memegak tumpukan sumber yang luar biasa padat. Ada 3 jurnal hukum komprehensif yang membedah fenomena nikah beda agama. 3 jurnal ya? Iya, 3 jurnal. Semuanya melihat dari kacamata hukum Islam, lalu ada tatanan hukum nasional, hak asasi manusia. Ditambah lagi kita punya analisis dari beberapa studi kasus putusan pengadilan nyata di Indonesia baru-baru ini. Dan sebelum kita mulai mengurai benang kusut ini, saya rasa penting untuk menetapkan satu aturan main dalam misi eksplorasi kita hari ini. Oke, apa itu? Kita akan membedah bagaimana persimpangan antara sistem hukum dan agama di Indonesia ini menangani area abu-abu dari pernikahan beda agama. Tapi kita akan berdiri di posisi yang sepenuhnya netral. Sepakat. Kita nggak di sini untuk membenarkan atau menyalahkan doktrin agama apapun, dan kita juga nggak sedang mengambil posisi politis, sayap kiri atau kanan. Murni, kita hanya akan melihat fakta jurisprudensi, lalu teks teologisnya, dan argumen hak asasi yang ada di dalam sumber kita, terus kita letakkan di atas meja agar bisa kamu, para pendengar, nilai sendiri. Setuju banget. Kenapa eksplorasi ini penting buat kamu yang sedang mendengarkan? Karena kita hidup di Indonesia. Negara kita ini kan melting pot raksasa. Sangat heterogen. Betul. Kita hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya setiap hari. Kemungkinannya sangat besar bahwa kamu mengenal seseorang, punya teman, kerabat, atau bahkan mungkin kamu sendiri yang sedang atau pernah menavigasi labirin hubungan beda agama ini. Iya, ini bukan fiksi hukum. Sama sekali bukan. Ini realitas sosial yang bernapas di sekitar kita. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita mau mengerti kenapa isunya begitu rumit, kita harus mulai dari akar filosofisnya. Apa sebenarnya makna pernikahan itu sendiri? Nah, ini poin awalnya. Dari sumber yang kita baca, khususnya pandangan ulama Syafi'iyah dan esensi undang-undang kita, pernikahan itu sangat jauh dari sekedar urusan tanda tangan kontrak sipil, kan? Jauh sekali. Kalau di beberapa negara barat, pernikahan mungkin dilihat utamanya sebagai kemitraan perdata atau civil partnership. Kayak urusan administratif aja ya? Betul. Tapi dalam kacamata hukum Islam yang dianut mayoritas masyarakat kita, pernikahan itu adalah ibadah. Tujuannya sangat transendental, mencari sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Tepat. Ulama Syafi'iyah menyebutnya sebagai mitsakan galizan. Itu adalah sebuah perjanjian yang sangat agung dan kuat. Jadi, ini bukan sekedar legalitas, kumpul kebo, tapi ada dimensi vertikal yang mengikat manusia dengan Tuhannya. Membicarakan dimensi vertikal ini, ada satu detail spesifik yang menarik perhatian saya dari salinan dokumen yang kamu beri catatan tebal tadi. Oh, yang kutipan hadis. Iya, itu kutipan langsung dari hadis Sahih Bukhari. Di kitab nikah ke-68, bab kedua. Di situ ada narasi sejarah yang terasa sangat hidup. Yaitu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Coba bayangkan situasinya. Mereka sedang berada di Mina dan bertemu dengan Utsman. Oke. Utsman, saat melihat kondisi Abdullah, dia menawarkan untuk menikahkannya dengan seorang perempuan muda. Terus Abdullah bin Mas'ud merespons dengan mengutip sabda Nabi Muhammad yang sangat terkenal. Yang soal pemuda itu ya? Benar, Nabi bersabda kurang lebih, "Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggung jawab perkawinan, maka hendaklah kawin. Dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa." Wah. Ini adalah fondasi teologis yang secara visual dan tekstual menunjukkan bahwa pernikahan bukan anjuran biasa. Itu pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat secara moral bagi mereka yang mampu. Tapi, disitulah letak tantangannya. Begitu sebuah institusi dianggap sangat suci, aturan tentang siapa yang boleh masuk ke dalam institusi itu menjadi sangat ketat. Di dalam sumber kita, surat Al-Baqarah ayat 221 menjadi tembok pertama. Tembok yang sangat kokoh.
Ayat itu secara eksplisit dan mutlak melarang seorang muslim menikah dengan orang musyrik. Bahkan disebutkan, hamba sahaya yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang musyrik, seberapapun memukaunya orang musyrik itu di matamu. Nggak ada ruang abu-abu di situ. Benar, larangannya absolut untuk golongan musyrik. Tapi yang sangat menarik di sini adalah dinamika teks di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena di surat yang berbeda, yaitu surat Al-Maidah ayat 5, ada sebuah pengecualian khusus. Pengecualian buat siapa? Teks tersebut membolehkan atau setidaknya memberikan kelonggaran bagi pria muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan ahlul kitab, yaitu umat-umat yang telah menerima kitab suci sebelum turunnya Al-Quran. Tunggu dulu, ini yang selalu jadi perdebatan abadi. Pasti. Pria muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi pertanyaannya, di zaman modern ini, siapa yang berhak memegang label ahlul kitab itu? Dari sumber yang kita kumpulkan, bukankah para ulama sendiri tidak punya satu suara yang bulat soal definisi ini? Mereka berdebat dengan sangat sengit dan spektrum pandangannya luar biasa lebar. Kalau kita lihat di satu ujung yang sangat puritan, ada Imam Syafi'i. Beliau mendefinisikan ahlul kitab itu murni berdasarkan garis keturunan bangsa Israel. Maksudnya secara genetis. Iya, jadi hanya orang Yahudi dan Nasrani yang memang keturunan asli Israel kuno. Kalau ada bangsa Eropa atau bangsa Asia yang memeluk agama Kristen saat ini, menurut pandangan Imam Syafi'i yang ketat ini, mereka tidak masuk hitungan ahlul kitab. Itu definisi yang sangat eksklusif secara genealogis ya. Artinya hampir tidak mungkin diaplikasikan di Indonesia hari ini. Lalu bagaimana dengan ulama yang pendekatannya lebih teologis daripada genetis? Nah, bergeser sedikit ke pandangan yang lebih luas. Ada Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa ahlul kitab adalah siapa saja, dari bangsa mana saja, yang secara esensial percaya pada seorang nabi dan sebuah kitab suci yang diturunkan Tuhan. Berarti lebih fleksibel. Betul, tapi perdebatan ini menjadi sangat relevan ketika kita menariknya ke konteks pemikir Indonesia. Tokoh kontemporer seperti Nurcholish Madjid atau Cak Nur punya pandangan yang sangat progresif. Apa pandangan beliau? Beliau berargumen bahwa agama-agama seperti Majusi, Hindu, dan Buddha, jika kita tarik ke ajaran aslinya yang murni, bisa dikategorikan sebagai ahlul kitab. Serius? Hindu dan Buddha masuk? Menurut argumen Cak Nur, iya. Karena pada dasarnya mereka membawa pesan monoteisme asalkan tidak menyekutukan Tuhan atau musyrik. Sebaliknya, tokoh seperti Quraisy Shihab tetap menarik garis batas yang lebih klasik. Beliau membatasi label itu hanya pada penganut Yahudi dan Nasrani tanpa memandang ras. Berarti kalau kita melempar isu ini ke ranah diskusi akademis, sebenarnya ada ruang perdebatan yang sangat kaya. Tapi masalahnya kita ini butuh kepastian hukum dan sosial. Orang mau menikah kan nggak mungkin disuruh nunggu ulama selesai berdebat. Tentu saja tidak. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia atau MUI membereskan kerumitan ini? MUI mengambil jalan tol teologis yang disebut Saddu Zara'i. Menutup pintu kerusakan. Betul, menutup pintu perusakan. Pada Musyawarah Nasional ke-7 tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang secara mutlak mengharamkan pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim, titik. Nggak ada pengecualian ahlul kitab lagi. Tidak ada. MUI nggak mau pusing dengan perdebatan siapa ahlul kitab hari ini. Logikanya sederhana, mafsadah atau potensi kerusakan dan kebingungan di dalam rumah tangga beda agama, Terutama soal anak ya. iya, terkait pendidikan anak dan lingkungan sosial di Indonesia, itu dianggap jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi, demi kemaslahatan, pintunya ditutup rapat oleh MUI. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kita nggak hidup di sebuah negara teokrasi murni. Kita punya negara, kita punya konstitusi. Benar. Mari kita menengok tembok hukum nasional yang diatur oleh negara. Di dalam Undang-Undang